Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syaf. Ya kan Pak Erik kan sering ngomong kalau Imam Mahdinya atau nabinya itu kan terima banyak wahyu. Lah kalau demikian harusnya dia memakai referensinya ya wahyu nabinya itu, wahyu gulam itu yang disebut tazkira, bukan pakai Al-Qur'an atau hadis. Sudah begitu Al-Qur'annya juga persis yang dibilang Pak Sunarto, tafsirnya itu dipaksakan semuanya, diperkosa sehingga diarahkan untuk kepada gulam. Begitu. Terima kasih. Iya Pak Balong Syafitawil. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya itu juga. Walaupun pertanyaannya seabrek, ya jawabannya ayat-ayatnya, hadis-hadisnya itu juga. Itu pun ditafsirkan dengan seleranya sendiri untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad. Diulang-ulang itu. Makanya kenapa kok dikeluarkan oleh Abah Kismet Channel, beliaunya itu ada apa ya? Iya Abah Mariono, bener panjenengan. Sejak dulu, sejak menjadi orang, Abah Haji Kismet, Abah Haji Erik Mubarik itu ya pertanyaannya segudang, jawabannya secuil. Itu saja. Ayat-ayatnya itu, hadis-hadisnya itu pun ditafsirkan dengan semaunya sendiri untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad. Kan begitu Abah Mariono. Iya Pak Romli, karena kan memang di Ahmadiyah itu kan mereka punya makanan spesialnya itu kan paling berkisar Nabi Isa wafat, kemudian Gulam itu sebagai Imam Mahdi, kenabian terus ada. Itu aja, memang itu aja. Makanya betul yang dibilang Pak Romli, pakai ayatnya itu saja, nggak ada ayat lain. Kemudian juga sikap inkonsistennya sangat kentara sekali. Begitu Pak Romli. Terima kasih. Cobalah dipersilakan itu Pak Erik supaya dia memakai referensinya tazkirah lah. Nggak usah pakai Al-Quran atau hadis. Kan dia sendiri mengatakan seperti yang Pak Romli bilang atau Pak Sunarto bilang, ulama-ulama itu sudah nggak beres, tapi dia masih pakai juga referensi dari ulama-ulama yang dia bilang nggak beres juga. Atau jika diizinkan, saya akan tampilkan bunyi-bunyi dalam tazkirahnya. Kemudian nanti silakan didiskusikan di grup ini tentang tazkirah itu. Itu kalau diizinkan oleh Pak Kismet ya, Pak Kismet. Ya kalau diizinkan, saya bisa kok saya punya filenya untuk menampilkan beberapa bunyi-bunyian wahyu tazkirah itu yang isinya itu betul-betul nggak benar lah gitu lah. Ya mungkin kalau saya menjadi Abah Kismet ya diizinkan, itu bagus itu. Ini Abah Erik datang lagi, barusan dikeluarkan oleh Abah Kismet. Bagus itu, nanti saya juga punya, saling kolaborasi ya. Apa Abah Erik punya nanti kan bagus juga kalau punya. Tetapi saya yakin 1.000.000% nanti jawabannya ya ayatnya itu lagi, hadisnya itu lagi. Ya, takwil dan tafsirnya itu lagi. Abah Erik ini memang spesialis robot yang sudah dipersiapkan oleh pusatnya sana di London itu ya. Kalau suka sholat ya minimum 17 kali berdoa umat Islam tuh. Ihdinas sirata mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya, ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang atas mereka Engkau beri nikmat. Nah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan apa yang Engkau beri nikmat, apa nikmat Allah itu, ya kan? Nah, Allah menjawabnya di dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada wasolhin wa hasuna ulaika rafiqo. Dan barang siapa yang akan mentaati Allah dan Rasul ini, maksudnya Nabi Muhammad, maka orang itu akan termasuk orang-orang yang akan diberi nikmat Allah atas mereka, yaitu para nabi, orang-orang siddiq, syahid, syuhada ya, wasolihin, dan orang-orang soleh. Nah, yang dimaksud dengan nabi di situ, nabiyin ya, itu adalah kenabian yang mentaati Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini seorang nabi, umatnya Nabi Muhammad gitu. Siddiq apa? Siddiq itu seperti Abu Bakar Siddiq, khalifahnya. Syuhada ya orang mati ketika dalam berjihad ya, atau yang menyerahkan kehidupannya di jalan Allah. Terus yang terakhir adalah orang-orang soleh. Nah, 4 nikmat Allah itulah yang diminta oleh umat Islam yang rajin sholat ya, ketika membacakan doa Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. 3 voice note saya belum dijawab oleh Bung Romli Kalidilem. Ya. Ini juga pemaksaan ini oleh saudara Erik terhadap kata ma'a dalam Al-Quran. Itu diartikan termasuk. Padahal dari Al-Quran itu kalau kita lihat itu banyak sekali kata ma'a itu semua artinya bersama, bukan termasuk. Contoh di Al-Baqarah ya, ayat 14, 43, 118, 127, 210, 213, 214, 246, 249, itu ada kata-kata ma'a, semua artinya itu bersama, bukan termasuk. Di Al-Imran juga banyak, ayat 43, 44, 64, 81, 156, 161, 193. Di An-Nisa juga banyak, di Al-Maidah juga banyak, di Al-An'am juga banyak, di Al-A'raf juga banyak, di Al-Anfal banyak, di At-Taubah banyak, di Yunus, hampir di semua surat itu ada kata ma'a itu, dan semua berartikan itu bersama, bukan termasuk. Lagi-lagi terbukti kan ini. Apa ditanya, jawabannya robotik. Ya ayat-ayat itu juga. Al-Anbiya ayat 7 itu sudah saya jawab itu. Nanti digabungkan dengan ayat-ayat yang lain. Sekarang pertanyaannya, siapakah Mirza Ghulam Ahmad? Siapakah panjenengan kok bisa memunculkan tafsir bil ma'thur dengan seenaknya sendiri? Itu diancam oleh hadis man ta'allamal Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu finnar. Gak bisa seenak perutnya begitu Pak Erik ya. Misalnya begini, Quran surat Al-Anbiya ayat 7 itu ya, maksudnya ya, menurut Ibn Katsir ini, saya baca tafsir Ibn Katsir, jadi bahwa
Allah mengutus seorang laki-laki itu dari kalangan bangsa manusia sendiri. Ya, bukan dari kalangan bangsa malaikat, bukan dari kalangan orang-orang yang kekal gitu, bukan. Ya, dari kalangan bangsa manusia yang bersifat kemanusiaan, itu maksudnya. Bukan ini membedakan nabi dan rasul, itu kan karangan panjenengan sendiri gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak bisa membaca ayat Quran, mentakwilkan hadis tidak sesuai dengan ahlinya. Yaitu hadisnya jelas kok, siapkan tempat duduknya di neraka gitu loh. Nah, jadi kembali pada Quran surat Al-Anbiya ayat 7 itu, fokusnya bahwa nabi itu adalah dari bangsa manusia, bukan dari bangsa malaikat. Di mana manusia itu ya sesuai dengan sifatnya para nabi dan rasul. Sifatnya ini bukan definisinya, yaitu al-a'radul basyariyah, bersifat kemanusiaan, ya makan, ya minum, ya beristri, ya susah, ya senang, ya begitu-begitu. Ini saya membaca referensi satu ayat saja sampai sudah ngawur gitu loh. Dan itu pun terulang-ulang lagi kan. Jadi itu sementara dulu, nanti saya jawab lagi loh kok. Wa tawaffana ma'al abror. Surah Ali Imran ayat 193. Artinya apa tuh Mariono? Kan sudah saya bilang tadi, di banyak surat itu semua ma'a itu berarti bersama. Yang saudara Erik bilang itu juga sama kok. Wa tawaffana ma'al abror. Ya kan? Ini kan jelas juga ini. Bersama, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti atau berbuat kebajikan, ya kan? Ini juga yang saya sarankan pas di grup ini. Maksud saya, saudara Erik kan sudah punya Imam Mahdi. Imam Mahdi-nya berupa nabi gulam ya. Dan itu kan menerima banyak wahyu yang terkumpul dalam sebuah kitab wahyu suci Tazkirah. Ya itu maksudnya sama dengan saya juga. Kalau mau saudara Erik ya nggak usah pakai Al-Quran dan hadis. Toh dia juga tidak mengakui ulama-ulama kok. Masa masih aja dipakai hadis-hadis? Kan perawi-perawi hadis itu kan ulama juga. Jadi silakan gitu loh saudara Erik, untuk referensinya dari Tazkirah lah gitu loh. Kan itu kitab wahyu suci kalian.